Kalau kamu belum memahami kamu ada di area mana, kemungkinan besar kamu akan menarik orang-orang dengan frekuensi yang sama. Kalau kamu belum punya kesadaran diri, ya kamu akan dipertemukan atau kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang juga nggak punya kesadaran diri. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang bisa berempati, dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamunya juga nggak sadar diri, mungkin mereka males. Halo, selamat datang kembali di YouTube Coach Anes. Hari ini aku mau menindaklanjuti video aku sebelumnya tentang menarik jodoh setara part 2. Nah, kenapa sih kita bikin part 2 ini? Karena dari komen kemarin banyak teman-teman yang ternyata masih belum ngerti tentang kesadaran diri dan juga kemampuan bersosial. Katanya, gimana sih Kak cara untuk improve-nya? Ataupun bahkan masih ada yang bingung, kayak gimana sih orang kalau kesadaran dirinya bagus dan kalau yang belum bagus. Nah, hari ini aku pengen ngejelasin ke kalian tentang apa itu dan bagaimana kita bisa meningkatkan yang namanya kesadaran diri dan juga kemampuan bersosial, mengadaptasi dari ilmu emotional intelligence. Oke? So, aku akan bikin 2 aksis sama seperti kemarin ya. Dimana aksis pertama, yaitu vertikal, itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Oke? Lalu berikutnya, di aksis yang mendatar atau horizontal, itu adalah aksis kemampuan bersosial. Oke, nah dari sini gimana caranya kita bisa tahu kita adanya di mana dan meningkatkan keduanya? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan berada di area bawah sini, gitu ya. Anggaplah di sini low dan di sini adalah high. Sama nih, di sini juga low and high. Oke. Nah, kita mulai dulu dari kotak pertama dari total 4 kotak. Kotak yang pertama ini adalah kotak yang disebut self-awareness. Jadi self-awareness ini itu adalah, kalau ditranslate beneran ya kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Bagaimana kita memahami tentang emosi yang ada di dalam diri sendiri. Dan bukan hanya emosi tapi juga pikiran, perspektif gitu kan, dan apa yang mungkin kita inginkan ataupun kita butuhkan. Contohnya, kalau orang yang punya kesadaran diri yang lumayan nih gitu ya, dia udah tahu apa yang mungkin dia cari dari sebuah relationship. Bukan hanya, gue pengen cowok yang kayak gimana berdasarkan standar yang dilihat di TikTok doang gitu. Nah, itu adalah apa itu self-awareness. Nah, gimana cara kita ningkatin kesadaran diri atau self-awareness ini? Itu adalah dengan kita perlu banyak refleksi. Perlu banyak untuk menyelami tadi pikiran dan perasaan diri. Oke, nih kalau kita lihat di sosial media, banyak stigma yang membagi dua bahwa cewek itu adalah makhluk yang lebih emosional dan pria itu adalah makhluk yang lebih rasional. Padahal sebenarnya kita sama-sama punya kemampuan itu, baik wanita maupun pria. Kenapa? Karena di otak kita, di biologi kita, memang ada otak yang bagian mengurus emosi dan ada otak yang bagian mengurus rasionalitas. So, kalau kamu adalah orang yang merasa, aku orangnya terlalu emosional gitu ya, aku gampang banget marah, aku gampang banget sedih gitu ya. Kalau kamu terlalu emosional, maka gimana caranya kamu ningkatin self-awareness ini? Adalah dengan kamu tahu dulu, apa yang bikin kamu marah? Kenapa? Siapa? Dan setiap kapan aja kamu marah? Kita mulai dari situ dulu, oke? Nah, begitu juga dengan kalau kamu adalah orang yang lebih rasional gitu kan. Mungkin kamu pas lagi ngobrol sama orang, terus kamu ngerasa bahwa, ih dia bego banget gitu ya. Dan kita udah punya judgement nih ke orang lain. Ketika kita sudah punya judgement ke orang lain, mungkin saatnya kita kembali ke diri sendiri. Kenapa ya kok aku bilang dia bego gitu? Kenapa aku nggak nyambung ngobrol sama dia? So, mulai bertanya tentang apa yang kita pikirin ataupun apa yang kita rasain.
Nah, mulai dari situ dulu, jadi yang tadinya kita ada di low nih skillnya, itu lama-lama pelan-pelan bisa meningkat self-awareness-nya terutama sampai di middle gitu ya. Terutama kalau kita udah tahu pikiran dan perasaan sendiri. Nah, kalau kita udah mulai memikirkan kenapa sih orang begini, kok aku punya perspektif yang berbeda ya, aku punya perasaan yang berbeda. Nah, itu kemampuan bersosialnya udah mulai agak bergeser nih, lebih middle gitu ya. Itu adalah apa self-awareness dan bagaimana meningkatkannya. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Oke? Tahap kedua itu adalah kotak di sebelah sini. Oke? Kotak di sebelah sini namanya adalah self-regulation. Ini satu kata ya. Oke. So, self-regulation itu bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita bisa mengelola diri atau bagaimana kita bisa mengontrol diri. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita ambil contoh kita mau marah nih. Dan biasanya kita kalau marah ngapain? Banting barang, banting pintu, pengen nonjok orang gitu kan. Once kita merasa kita udah mau mengubah perasaan itu jadi sebuah action, maka self-regulation adalah sebuah kemampuan di mana kamu bisa menahan diri. Kamu tahu bahwa kayaknya nggak ada untungnya deh kalau gue nabok nih orang gitu ya. Kamu bisa berpikir lebih rasional, menyeimbangkan emosi kamu tadi. Nah sama, kalau misalnya gitu ya, kamu adalah orang yang rasional banget, kamu bisa menyeimbangkan dengan emosi yang lebih baik. Misalnya tadi, kalau misalnya kamu merasa bahwa, ini orang bego banget sih gitu kan, dan kamu udah tahu bahwa kalau aku nyebut kata bego, orang lain bisa jadi merasa sedih, merasa terluka. Maka orang yang memiliki self-regulation yang baik, dia nggak akan yang namanya banting-banting barang, banting-banting pintu, mau nonjok orang, apalagi ngatain orang lain bego gitu ya. So, ketika kamu bukan hanya bisa menyelami diri, which is self-awareness tadi, tapi kamu juga bisa menahan dan mengelola diri kamu. Kamu tahu kapan harus menunjukkan marah. Kamu tahu gimana cara menunjukkan marah yang sehat. Dan kamu bisa menyeimbangkannya dengan berkata-kata sesuai dengan rasional yang bisa dimengerti orang lain. Itu tanda-tanda bahwa kamu memiliki self-regulation yang baik, maka kemampuan kesadaran diri kamu itu sudah ada di high. Sampai sini ngerti ya? Caranya gimana self-regulation? Oh ya, ditanya nih, caranya gimana kalau aku mau punya self-regulation? Nah, pertama, ini nggak bisa di-skip bahwa kamu harus mulai dulu dari self-awareness, kamu tahu dulu gitu ya. Misalnya, kamu nih marah gara-gara apa dan kapan kamu marah? Aku kasih contoh real dari diriku sendiri, oke? Misalnya, kenyataannya Anes itu sering sekali cranky atau marah sama orang lain, itu gara-gara 3 hal. Pertama, gara-gara lapar. Kedua, gara-gara kepanasan. Dan yang ketiga, gara-gara ada sesuatu hal yang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasiku. Oke? Itu adalah kemampuan self-awareness. Aku tahu dulu kapan aku merasa marah, karena apa, dan dalam situasi konteks apa. Jadi butuh data yang banyak dulu nih. Makanya aku saranin kamu untuk self-awareness bisa ningkatin ya dengan melakukan journaling. Kalau udah tahu apa yang bikin kita marah, maka langkah berikutnya adalah self-regulation, di mana kita bisa mengelola ini. Mengelolanya gimana? Oke, contohnya, kalau aku lagi cranky sama suamiku, terus suamiku bilang, "Lu kenapa sih tiba-tiba cranky?" gitu ya. Nah, aku tinggal pikirin, oke, di antara 3 alasan ini, mana sih yang terjadi pada diriku saat ini? So, let's say, aku akan tanya ke diriku sendiri, Nes, kamu apakah memang berada di ruangan yang panas atau sebenarnya udah berada di ruangan yang dingin? Kalau misalnya aku sudah berada di ruangan yang dingin, berarti bukan karena kepanasan. Tapi kalau aku kepanasan, ya aku tinggal masuk ke ruangan dingin, abis itu aku tanya ke diriku sendiri, are you feeling better, Nes? Kalau iya, solve dong. Nggak harus semua-mua aku ributin ke suamiku, gitu. Oke, tahap yang kedua. Ternyata aku udah masuk ke ruangan dingin, aku tetap masih marah-marah dan cranky loh. Terus gimana caranya aku bisa meregulasi diri lagi? Kita lanjut nih ke alasan yang kedua. Gara-gara lapar. Oke, tanya ke diri sendiri, Nes, lu tuh terakhir makan jam berapa sih? Udah 4 jam yang lalu, 8 jam yang lalu, atau lu belum makan sama sekali? Oh, kalau ternyata aku emang udah makan tadi-tadi banget,
ya aku tinggal coba makan dan cek apakah cranky aku berkurang atau tidak. Kalau berkurang berarti solve dong. Gue nggak perlu cranky lagi sama orang, sama suamiku berlarut-larut. Tapi kalau udah makan, udah masuk ke ruangan ber-AC, ternyata belum beres juga nih rasa cranky, maka apa yang bisa aku lakukan? Ya udah tinggal mengevaluasi. Apa ya yang tadi bikin aku merasa bahwa ada hal yang tidak berjalan dengan sesuai ekspektasiku. Berarti tadi tuh konteksnya kita lagi ngapain sih? Apa sih yang kira-kira aku ekspektasikan dari situasi tadi? Baru akhirnya aku bisa mulai nanti bergerak untuk ngobrol sama suamiku. So, artinya self-regulation adalah aku tidak membiarkan diriku untuk mengekspresikan emosiku, gitu ya, terutama emosi, menjadi sebuah perilaku yang destruktif atau merugikan orang lain. Jadi aku tahu tempat dan aku tahu diri. Kapan aku perlu ngomong ini atau enggak, kepada siapa, dan bagaimana cara aku menunjukkannya. Ketika kamu sudah bisa sampai di tahap itu, maka kamu sudah memiliki yang namanya kesadaran diri yang tinggi. Oke? Semoga dipahami. Nah, sekarang kita lanjut nih. Oke Mbak, berarti aku udah harus mengenal diriku sendiri. Aku udah bisa nih Mbak gitu ya, nggak marah-marah sama orang lain. Maka apa langkah selanjutnya? Nah, kita bisa mulai bergeser ke arah sebelah kanan, which is kotaknya sebelah sini, gitu ya. Nah, kotak sebelah sini, ini namanya adalah social awareness. Oke, bedanya antara kotak ini dan kotak ini adalah kalau di sebelah kiri, ini ada namanya self awareness. Self itu artinya apa? Diri. Jadi mulai dari diri. Baru kemudian kita bisa bergeser ke yang namanya social awareness atau kesadaran terhadap sosial. Apa sih itu kesadaran terhadap sosial? Yaitu kemampuan kita untuk memahami perasaan dan juga pikiran yang terjadi di dalam orang lain. Contohnya adalah orang yang bisa ngelihat, dia nih moodnya lagi bagus apa lagi jelek? Gitu. Atau kayak ke bos kita, atau kayak ke suami kita. Aduh, aku mau minta hadiah nih sama suamiku, tapi suamiku lagi bad mood banget sama kerjaan. Maka kita bisa berpikir, apakah ini waktu yang tepat untuk ngobrol atau tidak? Oke? Orang yang memiliki kemampuan social awareness yang baik adalah orang yang dia bisa melihat dan mengukur secara tepat gimana perasaan orang lain. Tentu perlu latihan ya, karena gimana kita bisa memahami perasaan orang lain kalau kita aja nggak pernah memahami perasaan kita sendiri atau kita nggak ngerti apa yang kita rasain. Jadi bank kata kita terhadap yang namanya emosi, mood, perasaan itu harus dibenerin dulu mulai dari tahap ini. Apa aja bang katanya? Apa aja bang katanya? Kamu harus membedakan antara emosi, mood, sama perasaan. Oke? Emosi itu adalah apa yang terjadi di tubuh kamu, reaksi tubuh kamu ketika ada sesuatu yang men-trigger, gitu ya. Misalnya marah, apa yang terjadi kalau marah? Kita nafasnya biasanya lebih pendek gitu ya, lebih gitu. Terus kemudian kita bisa jadi keringetan, kita bisa jadi rasanya tangannya mengepal. Itu karena kita mungkin berada di survival mode gitu ya, jadi kita perlu hati-hati. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memahami bahwa kita nih ada di emosi yang seperti apa. Oke, jadi rasain dulu apa yang terjadi di dalam tubuh. Ada berapa emosi sih? Ada berapa emosi? Emosi itu banyak banget, tapi minimal itu ada 100. Dan ini masih berkembang terus, berdasarkan riset dari Profesor Mark Brackett. Oke, jadi kalau kamu mau tahu namanya emosi dan mood itu apa aja, kamu bisa googling sendiri. Bisa di e-course. Bisa juga ada di e-course aku di Emotional Intelligence Mastery, di mana aku ngebahas tahapan ini lebih detail lagi dan gimana bisa ngebantuin kamu. Oke, itu adalah tadi emosi. Nah, mood itu adalah emosi, tren emosi gitu ya, emosi yang udah diteliti atau ada datanya over time. Jadi dalam kurun waktu tertentu aku lebih banyak sedihnya, aku lebih banyak marahnya, atau aku lebih banyak senengnya. Nah, itu yang biasanya bikin mood kita apa? Baik atau buruk, positif atau negatif, positif or negative vibes gitu ya. Nah, itu banyak yang menyebut vibes itu sebenarnya adalah mood orangnya tuh gimana dan gimana mempengaruhi moodnya mereka sendiri. Nah, baru yang ketiga namanya adalah perasaan. Perasaan itu adalah ketika kita sudah melabeli nama-nama itu tadi. Jadi yang tadi emotions itu ada 100, ketika kita udah tahu nama-namanya, maka kita, itu udah jadi feelings atau sebuah perasaan. Jadi kita bisa menyebutkan,
lebih tepat gitu ya, bukan hanya sayang aku marah sama kamu, enggak, tapi sayang aku kecewa sama kamu, aku frustasi sama kamu, atau aduh aku rasanya nggak tenang, I'm uneasy, atau gue irritated banget sama dia yang ngelakuin kayak gini. So, kata-kata ini adalah bank data atau bank kata yang bisa membantu kamu untuk apa? Mengekspresikan diri lebih baik gitu. Nah, itu adalah campuran dari self-regulation dan ketika kamu mau menyampaikan ke orang lain, itu adalah social awareness. Oke? Nah, so, gimana cara meningkatkan social awareness? Social awareness itu artinya kamu sudah harus ada di mid dari atau middle dari self awareness gitu ya. Kamu udah harus punya dulu yang namanya kemampuan self awareness. Baru kemudian kamu akan lebih mudah berempati. Jadi skill utama dari social awareness ini itu adalah berempati. Berempati artinya kita bisa memahami perasaan yang dirasakan orang lain. Bukan cuma tahu ya, tapi paham. Kita bisa memposisikan diri kita in their shoes, di kaki mereka gitu. Oh, kira-kira rasanya gimana ya? Kita bisa memahami tanpa judging, tanpa kita harus mengatur perasaan apa, dan bahkan tanpa kita harus berspekulasi gitu. Kita hanya melihat, kita mengobservasi, kita merasakan. Itu adalah social awareness. So, semakin kita memiliki bank kata yang baik, terutama dari sisi emotions, itu akan membantu kita lama-lama bergerak dari self-awareness ke social awareness. Dan kalau misalnya kamu udah memiliki social awareness yang tinggi adalah kamu udah nggak perlu lagi ketika melihat orang gitu ya. Biasanya kita kalau mengukur moodnya orang agak lama nangkepnya. Nah, ini bisa cepet. Kamu bisa lihat dari apa? Misalnya micro expressionnya dia kayak gimana. Atau perilakunya dia sama nggak kayak biasanya atau berbeda. Jadi kita bisa tahu dari subtle atau hal-hal kecil yang dilakukannya ataupun dari ekspresinya. Contohnya, misalnya nih, aku lagi diem aja gitu ya. Suamiku misalnya bisa nanya sama aku, something wrong happened with you. You feel off. I don't know why. Tapi lu diam aja deh tadi. What happens? Gitu. So, sesimpel kamu bisa merasakan presence orang lagi off atau enggak, itu adalah kemampuan social awareness. Dan itu social awareness yang tinggi. Karena apa? Kamu bisa melihat bahwa dari perilakunya gimana, dari ekspresinya gimana, bahkan dari intonasi nadanya. So, kalau misalnya kamu kemudian sudah memiliki social awareness yang tinggi, langkah berikutnya dan langkah terakhir dari tabel ini adalah kamu bergeser ke arah kotak kanan atas. Yaitu, lupa. Relationship Management. Mbak, nggak salah nih namanya manajemen, bukannya kita lagi belajar emosi. Bener banget, di dalam emosi pun kita bisa yang namanya melakukan manajemen. Which is, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, sama aja dengan mengelola dan sama aja dengan meregulasi. Yaitu kita jadi bisa tahu nih, kepada orang lain kita harus ngelakuin apa. Dan kita jadi bisa ngebedain, aku kalau sama mama itu harus sama gimana, aku kalau sama mama harus berperilaku seperti apa, aku kalau sama papa harus berperilaku seperti apa, sama pacar, sama suami, sama temen A, sama temen B, sama temen hobi gitu kan. Ya pacar dan suami, Oke, so dari sini gitu kan, relationship management adalah kamu bukan hanya sekedar tahu atau paham, tapi kamu di sini, ini nih area yang atas ini nih, ini artinya kamu sudah melakukan action. Sebuah effort, sebuah usaha yang kelihatan dari perilakunya. Oke? Kalau misalnya yang ada di sini, ini dia cenderung masih di tahap awareness atau kesadaran. Jadi, memang langkah yang terbaik untuk memulai tabel ini atau membangun kesadaran diri dan kemampuan bersosial adalah kamu harus mulai dulu dengan memiliki kesadaran. Dan kamu tidak akan sadar kalau bukan datangnya dari diri kamu sendiri. Kamu mau apa enggak? Is this you or not? Apakah ini sebenarnya memang relationship yang aku pengenin, orang ini nih, cowok ini, atau cewek ini, memang pilihanku, atau sebenarnya it's because the society atau orang-orang di lingkungan kita bilang ya cowok yang baik tuh kayak gini. Kalau kamu memiliki self-awareness yang baik, kamu nggak lagi FOMO sama cowok yang kayak gimana. Karena kamu tahu persis, cowok atau cewek yang kayak gimana yang kamu butuhin.
Baru kalau kamu udah tahu cowok atau cewek kayak gimana yang kamu butuhin, masuk ke relationship management. Contoh keyword kita relationship management. Oke, so relationship management itu apa? Balik lagi, mengelola hubungan. Relationship kan namanya hubungan ya. Dan di sini namanya hubungan atau relationship itu bukan cuma soal romantis. Bukan hanya soal cinta-cintaan. Tapi relationship tuh banyak banget. Professional relationship, friendship relationship, parents and child relationship, even sampai tadi romantic relationship. Oke? Nah, jadi itu tadi artinya gitu ya. Terus Mbak, berarti orang yang punya relationship management yang baik itu seperti apa sih? Tadi dia bisa membedakan, oh ini teman kerja, orang tua, sama suami. Aku nggak bisa treat orang dengan cara yang sama. Aku bisa menempatkan diriku untuk memberikan respon yang berbeda terhadap orang yang berbeda juga. So, ketika kamu bisa merespon orang-orang dari relationship yang berbeda dengan cara yang berbeda, maka kamu sudah memiliki skill yang namanya relationship management. Contoh pengaplikasian. Oke? So, kalau misalnya kamu bingung, kayak gimana sih Mbak emang contohnya? Oke, so aku kasih contoh di hubunganku dengan suamiku. Nah, misalnya nih, gitu ya, karena balik lagi, area ini kan area yang berhubungan dengan emotional intelligence atau emosi. Jadi kita pakai contoh ketika aku dan suami memiliki sebuah emosi gitu ya. Dan ini pasti sering banget. Namanya di pacaran, namanya di rumah tangga, pasti akan ada momen-momen di mana kita merasakan emosi. So, kalau misalnya kita merasakan emosi, apa sih yang harus kita lakukan? Aku kasih konteks. Suamiku, Yashar, dia itu orangnya introvert. Jadi dia baterai sosialnya itu sedikit. Aku dulunya ekstrovert. Aku seneng ketemu dengan orang-orang. Dan kalau aku ketemu sama orang-orang, energiku malah nambah. Suatu hari kita pernah, pas masih masa pacaran, kita seminggu full, aku ajak dia kenalan sama teman-temanku. Aku excited dong. Namanya juga pacar baru, and then I'm happy with him. Gue pengen teman-teman gue tahu pacar gue ini kayak gimana. Aku nggak tahu bahwa baterai sosialnya Yasser itu sedikit. Jadi sampai seminggu full, itu rupanya dia energinya 0. Tapi dia nggak bisa ngomong bahwa dia tuh capek dan dia butuh waktu sendiri. Apa yang terjadi? Di masa pacaran tiba-tiba dia ghosting aku selama 3 hari. And I was thinking like, nih orang aneh nih. Kemarin dia ngejar-ngejar gue. Dia pengen banget deket-deket sama gue. Tapi kok tiba-tiba dia hilang? Tidak seperti biasanya. Karena ini baru pertama kali kejadian, aku kasih dia kesempatan untuk ya udah deh kita lihat dulu gimana. Kalau emang dia beneran ngilang ya udah. Tapi kalau dia kemudian datang lagi, aku akan tanya kenapa. Nah, di 3 hari kemudian aku tanya sama dia, lu kemana aja? Emang kemarin lu kenapa? Lu selingkuh, lu mau sama cewek lain, ngomong. We're an adult, kita orang dewasa gitu. Dan kalau lu gak ngomong, gue gak ngerti apa yang terjadi di dalam diri lo. Baru kemudian Yasser bilang, tahu gak, gue tuh butuh waktu untuk ngecas. Bahkan untuk ngomong kayak gini pun, gue tuh gak bisa melakukannya di hari pertama. Gue butuh waktu 3 hari untuk mengelola emosi ini dan juga ngecas diri gue sendiri. Untuk sekarang gue bisa ngomong ini sama lo. Dan aku bilang, oke, kamu menghargai relationship ini enggak? Dan kamu menghargai aku enggak? Kalau iya, berarti kita harus punya solusi. Karena gini, aku ngerasa bahwa sangat wajar kamu butuh waktu untuk mengelola emosi kamu. Jadi, kalau emang kamu butuh waktu sendiri, ngomong. I'm fine. Akan ada waktu di mana aku juga butuh me time, karena aku juga suka me time kok sebelum kamu hadir di hidupku. So, yuk kita cari solusi gimana caranya supaya kita bisa ngasih tahu nih, ngasih clue satu sama lain kalau memang butuh waktu dan space untuk memproses emosi tersebut. Akhirnya aku dan Yasser punya keyword, namanya sejenak dan mari. Sejenak ini dipakai ketika salah satu dari kita ada yang merasa very overwhelmed emotionally dan kita nggak bisa langsung ngungkapin, kita nggak bisa langsung cerita, kita butuh waktu sendiri untuk ngecas karena mungkin baterai kita udah habis. Untuk meregulasi emosi tersebut. Supaya nggak bocor-bocor dan malah menyakiti pasangannya gitu. Jadi kalau lebih baik gitu ya, kita mengambil waktu misalnya 1 hari untuk diem-dieman tapi dengan full of trust gitu ya, dimana Yasser akan mengolah dulu emosinya daripada dia langsung marah-marah ke aku.
Nah, aku sebagai orang yang paham bahwa orang memiliki emosi dan butuh space tadi, aku akan memberikannya. Jadi misalnya Yasser lagi butuh waktu untuk memprosesnya, emosi tersebut dia akan bilang sejenak. Dan ketika Yasser ngomong sejenak, aku akan diem. Aku akan memberikan dia space and time dan mempercayakan bahwa Yasser butuh waktu dan space untuk mengelola emosinya. So artinya ini baik untuk hubungan kita, maka aku harus mendukung dia. Habis itu dia ngilang lagi 3 hari, baru kemudian kita ketemu lagi. Nah, ketika mau ketemu lagi, Yasser sebagai orang yang bilang sejenak, dia harus ngomong kata mari. Mari artinya adalah sebuah sinyal bahwa hey, I'm done to regulate myself. Aku udah selesai untuk meregulasi diriku sendiri dan aku udah siap untuk ngobrol sama kamu. So, itu adalah sambutan kembali bahwa gue udah siap lagi nih untuk berrelationship sama lo. Dan di situ aku sama dia akhirnya kita omongin, hey, what's happened with you? Nah, keyword, contoh sejenak dan mari itu adalah salah satu strategi yang namanya relationship management. So, ketika kita berhadapan dengan orang lain, even kita berhadapan dengan contohnya orang tua kita, ada bapak, ada ibu. Bapak dan ibu belum tentu bisa di-treat dengan cara yang sama. Mungkin dengan bapak kita bisa pakai sejenak dan mari, tapi sama ibu mungkin nggak bisa. So, it's our job to understand mereka. Itu adalah tugas kita untuk memahami mereka, emosi mereka seperti apa, mereka kalau lagi marah atau lagi sedih tuh sukanya diapain, dan bagaimana kita harus nge-treat mereka baru masuk ke tahap relationship management. Oke, so kalau kamu mau meningkatkan skill relationship management kamu adalah kamu harus tahu dulu, mapping dulu gitu ya, bikin map. Orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh siapa aja yang memang kamu anggap penting dulu deh, kita latihan dulu dari keluarga, dari teman, ataupun dari pasangan. Kalau kamu udah melakukan mapping tersebut, maka yang bisa kamu lakukan berikutnya adalah kamu coba pahami, mereka tuh biasanya emosi apa sih yang sering muncul? Emosi itu bukan cuma yang negatif doang ya, tapi ada yang positif. Mamaku seneng kalau lagi ngapain, papaku sedih kalau lagi ngapain, papa marah kalau lagi ngapain, papa marah kalau aku tuh ngapain dia gitu ya. So ketika kita sudah punya map itu tadi gitu ya, kita udah punya listnya, akan lebih jelas untuk apa? Oh, papa tuh sering marah kalau aku tuh pulang malam. Ya jadi antara aku jangan pulang malam atau aku harus ngabarin dia kalau aku pulang malam itu karena apa? Karena papa khawatir misalnya kalau aku pulang malam aku kenapa-kenapa. Jadi aku harus laporan sama papa. Tapi misalnya beda cerita sama mama gitu kan. Kalau mama misalnya itu lebih suka untuk kalau misalnya aku sedih, aku harus cerita sama dia. Karena mama misalnya suka kedekatan emosional. Jadi maka apa yang harus aku lakukan? Kalau aku sedih, aku mendingan lari ke mama daripada aku ngomongnya ke papa. Karena kalau aku ngomong ke papa misalnya, oh, pa aku sedih banget temen aku gini. Nanti yang ada papa, siapa? Mana teman kamu yang giniin kamu? Gitu kan? Jadi daripada kita malah nge-trigger papa, kita mendingan datangnya ke mama. Mama gue sedih banget. Ya ampun nak, gitu kan? Karena mama mungkin lebih nurturing. So ketika kamu sudah bisa membedakan orang-orang di sekitar kamu dan bagaimana cara kamu untuk berhubungan sama mereka, tandanya kamu sudah memiliki relationship management yang tinggi. So, ini adalah cara untuk kalian tahu dan membangun kesadaran diri, dan tahu dan membangun kemampuan bersosial. Kalau kita balik lagi ke konten kita sebelumnya, which is untuk menarik jodoh setara, kalau kamu belum memahami kamu ada di area mana, kemungkinan besar kamu akan menarik orang-orang dengan frekuensi yang sama. Makanya contohnya, kalau kamu belum punya kesadaran diri, ya kamu akan dipertemukan atau kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang juga nggak punya kesadaran diri. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang bisa berempati, dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamunya juga nggak sadar diri, mungkin mereka males, mungkin mereka capek, atau mungkin mereka udah nggak mau lagi temenan sama kamu karena kamu udah becoming toxic for them. Who knows kita yang toxic tapi kita nggak pernah sadar, ya kan? Jadi PR-nya, kalau kamu mau mendapatkan jodoh yang setara, kamu harus tahu dulu kamu di area 4 ini tuh adanya di mana. Kalau kamu masih di area self-awareness, kemungkinan kamu juga akan bertemu dengan orang-orang atau lebih connect gitu ya sama teman-teman yang juga lagi dalam perjalanan untuk mengenali diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah bisa meregulasi diri dengan baik, orang pasti lebih welcome dan lebih senang berteman sama kamu karena kamu nggak dikit-dikit marah, nggak dikit-dikit ngambek gitu kan.
Dan apalagi kalau kamu udah punya empati gitu ya, orang pasti bakal lebih senang apa? Karena perasaan kamu divalidasi, karena mereka bisa mengerti apa yang terjadi dengan dirimu. Dan terakhir, kalau kamu sudah punya relationship management yang baik, maka orang akan dengan senang hati menjaga hubungannya dengan kamu. Mereka akan respect dengan kamu. Bahkan bukan hanya dalam hubungan romantis, tapi even juga pertemanan juga. Oke? So, kalau dari sini, finalisasinya gitu ya, atau summarize-nya, mulailah dengan kamu punya dulu skill self-awareness. Saranku, berikutnya kamu punya skill self-regulation, baru kemudian kamu lengkapi dengan social awareness, sehingga saat berhubungan dengan orang lain, kamu bisa memiliki relationship management yang baik. Oke? Dan kalau kamu pengen mengetahui lagi lebih dalam, terutama bagaimana prakteknya untuk kita bisa meningkatkan skill emotional intelligence yang barusan aku jelasin ini, kamu bisa akses e-course aku, Emotional Intelligence Mastery, supaya bisa membantu kamu apa? Bukan hanya aware terhadap diri kamu, tetapi kamu juga bisa melakukan aksi-aksi yang memang bisa membantu hidup kamu lebih damai, lebih enak, bahkan bisa berhubungan dengan orang lain lebih baik. Aku mau kasih 2 free e-course buat teman-teman yang menuliskan 3 poin insight apa aja yang kamu dapetin dari video ini. Dan nanti aku akan pilih suka-suka aku untuk kamu yang kemudian nanti menang dan mendapatkan free e-course Emotional Intelligence Mastery ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.